Yes. Betul, Mas. Kak Ingrid mendek. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Budi Darmanto selaku Kepala KPPN Pamekasan, yang kami hormati para pejabat fungsional KPPN Pamekasan, yang kami hormati pula Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat SPM, bendahara pengeluaran, dan seluruh operator aplikasi Sakti Satker Mitra Kerja KPPN Pamekasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan pekerjaan kita bersama, yaitu tentang aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Bapak Ibu sekalian, sudah kita ketahui bersama ya, selama hampir 3 bulan ini, Januari, Februari, dan sekarang sudah pertengahan Maret, Bapak Ibu semua di sini sudah menyelesaikan transaksi awal tahun, mungkin seperti pengajuan SPMUP, kemudian perekaman data supplier dan kontrak, terus pembayaran gaji PPNPN, dan transaksi lainnya. Gimana nih pengalamannya Bapak Ibu semua? Mungkin ada yang bersedia untuk sedikit bercerita kesannya seperti apa dengan aplikasi Sakti. Sis, Caca, sis. Aduh, ruwet, Bu. Ruwet ya? Ruwet. Iya, saya Kata orang Jawa ngeluh. masih baru ya, Pak. Apalagi itu, Bu, ganti terus apa? Pejabatnya. Oh, passwordnya ya? Nah, ganti terus sampai Ustadz bingung. Sampai rambutnya habis. Iya, Pak. Jadi memang kalau untuk password ini nanti secara berkala kita semua perlu mengganti passwordnya. Jadi untuk keamanan juga, Pak. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang merasa root gitu ya, root itu susah, atau mungkin ada yang merasa tertantang dengan aplikasi yang baru ini. Mau jalan. Alhamdulillah merasa tertantang lebih dekat dengan Bu Khairun. Apa ya, mudah-mudahan nanti selama 3 bulan ini pastikan Bapak Ibu mulai terbiasa dengan aplikasi Sakti. Jadi Bapak Ibu semua kedepannya bisa lebih enjoy, lebih enak, dan mungkin lebih menguasai dengan aplikasi Sakti ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Amin. Kita langsung saja mulai acara pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, hadirin dimohon untuk berdiri. Diri, Mancing, sis. Mancing, Bun. Loh, gimana kita mata ada? Suara lo ya di. Satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji.
merdeka, hiduplah. Ayo. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa sebagai wujud rasa syukur kita dan memohon kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Mas Haris. Kepada Mas Haris kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Ustaz. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu dengan tuntunan agama Islam. Mari kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhoannya atas acara yang kita laksanakan sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Amin. Pagi ini kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Amin. Ya Aziz, ya Basir, di dalam pengawasanmu, kami di pagi ini melakukan sosialisasi secara daring karena itu, ya Allah. Bukalah pintu hati-hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Amin. Kami dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, Amin. yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikan kegiatan kami ini, ya Allah, bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Dan kami berlindung padamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu kepada kami. Begitupun kami akui dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kami. Karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina Amin. Tawwabur rahim. Amin. Atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walkinnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Haris. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPPN Pamekasan, yaitu Bapak Budi Darmanto. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak Budi. Terima kasih, Mbak Bun. Terima kasih, Mbak Un. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul ya. Jadi ini sebenarnya adalah sedikit evaluasi dari pelaksanaan sakti ini, gitu. Yang memang baru tahun ini ya kita secara serempak
mengimplementasikannya. Tentunya yang namanya baru pertama itu agak susah gitu ya. Jadi ini adalah komitmen kami untuk tetap mengawal Bapak Ibu supaya bisa insya Allah nantinya lancar gitu ya dalam mengoperasikan sakti ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebenarnya batu pijakan berikutnya ya dari pelaksanaan anggaran dari APBN ini. Di mana garis finishnya nanti adalah eksekusi dari SPM menjadi SP2D itu dilakukan bukan oleh pegawai KPPN, tetapi oleh mesin. Itu hasil akhirnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan mengajukan SPM itu tidak sebatas hari kerja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan setiap 24 jam 7 hari dalam seminggu. Dan langsung dieksekusi oleh mesin. Tentunya yang namanya mesin dia hanya punya angka 0 dan 1. Benar dan salah. Jadi tidak ada lagi toleransi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Kalau selama ini mungkin kita masih bisa sedikit ada toleransinya, tetapi ketika mesin yang sudah bicara nanti ketika salah ya udah balik dengan dengan petunjuk catatan itu ya yang mungkin bahasa mesin yang bicara gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu agak tidak mengerti dengan bahasa itu, tapi insya Allah tetap kami akan tetap mengawal gitu ya, tetap mengawal di tempat kami sampai Bapak Ibu lancar. Jadi untuk saat ini steppingnya adalah saat ini dengan pelaksanaan sakti itu Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi datang ke KPPN untuk menyampaikan SPM-nya. Jadi cukup dengan elektronik. Yang mana kondisi saat ini memang masih kami membutuhkan hard copy-nya, tapi insya Allah ketika nanti aturannya diperbaiki, insya Allah hard copy sudah menjadi berkas Bapak Ibu. Jadi kami hanya menerima soft copy-nya. Nah, tentunya yang namanya perubahan itu kan bikin mumet gitu. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Insya Allah kami berharap bahwa di tahun ini, di akhir tahun itu insya Allah udah lancar. Dan di tahun depan kita sudah tinggal 1-2 lah yang masih melakukan konsultasi. Jadi itu di hari ini kita akan mencoba membahas ya permasalahan-permasalahan yang ada. Kami sudah menghimpun beberapa permasalahan yang terjadi, tapi kalau memang ada permasalahan yang lain yang terjadi di Bapak Ibu, silakan aja nanti tanya jawab ya dengan kami. Tapi insya Allah sebagian besar mungkin ya sudah tercover di kami, dan insya Allah permasalahan itu akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan penyelesaiannya. Saya rasa itu aja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang aplikasi Sakti, dan mungkin yang disampaikan oleh Bapak Budi juga yaitu seputar permasalahan atau troubleshooting yang mungkin selama ini Bapak Ibu dialami ya selama 3 bulan ini, selama hampir 3 bulan. Nah, kita akan simak bersama, dan Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan silakan disampaikan dalam sesi tanya jawab.
Langsung saja, materi akan disampaikan oleh Mas Agus Setiawan, atau mungkin lebih sering kita sapa dengan Mas Wawan. Waktu dan tempat kami persilakan pada Mas Wawan. Ya, terima kasih Pak Uun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri atau hadir secara virtual ya, walaupun secara virtual dalam kegiatan sosialisasi tahun 2022. Seperti disampaikan tadi oleh MC bahwa implementasi Sakti untuk full modul ini sudah memasuki ini ya, bulan keempat, Pak Un. Jadi seperti kita ketahui dimulai awal Desember kemarin ketika untuk pembuatan SPM gaji induk bulan Januari. Baru dilanjut dengan transaksi UP sama PPNPN dan transaksi-transaksi awal tahun yang lainnya yaitu transaksi GUP. Nah, mungkin seperti disampaikan Pak Budi tadi, karena ini aplikasi baru, masih terdapat beberapa kendala, baik itu berupa kendala pengoperasionalnya maupun kendala di aplikasinya. Makanya aplikasi Sakti ini, kalau nggak salah tiap minggu itu pasti ada update-nya, yaitu penyempurnaan pada fitur-fiturnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Karena Sakti ini sudah menggunakan sistem online semua ya, jadi diperlukan suatu pengaman setiap transaksi, di mana pengaman tersebut dipegang oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu PPK, PPSPM, dan KPA. Jadi setiap transaksi yang dilakukan butuh suatu jaminan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh pejabat atau atas pengetahuan pejabat yang di baik kita lihat slide-nya yang Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita tekankan pada kesempatan sosialisasi kali ini yaitu mengenai OTP ya Bapak Ibu, karena ini merupakan kunci. Jadi seperti saya sampaikan tadi, setiap transaksi yang menimbulkan tagihan kepada negara itu akan membutuhkan suatu PIN atau password yaitu OTP, one time password. Pengaman ini dipegang oleh 3 orang pejabat atau 3 kewenangan yaitu PPK, PPSPM, dan KPA. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu semua, saya ini hanya mengulang ya, pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan. Jadi untuk pengguna promosional baik itu komitmen, pembayaran maupun untuk penganggaran. Jadi yang pertama yaitu PPK. Nah, pada modul PPK ini OTP tersebut diperlukan untuk melakukan validasi pada modul pembayaran dan proses approval pada modul komitmen. Contohnya ketika Bapak Ibu akan mengirimkan ADK supplier, nah itu memerlukan OTP ke PPK-nya untuk dikirimkan ke KPPN. Begitupun juga ketika merekam SPP, nah diperlukan OTP juga oleh PPK. Seperti itu. Nah, untuk peran sebagai PPSPM, OTP itu diperlukan ketika melakukan persetujuan pembuatan SPM atau approval pada modul pembayaran. Jadi setiap SPM yang telah Bapak Ibu rekam dan cetak itu memerlukan persetujuan dan OTP oleh PPSPM. Nah, sedangkan untuk KPA, OTP tersebut dibutuhkan ketika proses validasi pada modul pembayaran dan approval pada modul pembayaran. Jadi di modul pembayaran ini ada beberapa transaksi yang memerlukan approval oleh KPA, misalkan SPMKP, ya, itu kan nanti dijabat oleh KPA juga. Seperti itu. Nah, ini merupakan alur penggunaan OTP ya Bapak Ibu. Jadi setelah transaksi tersebut divalidasi oleh pejabat, baik itu PPK maupun PPSPM, langkah selanjutnya sudah Bapak Ibu lakukan ya, yaitu melakukan request OTP. Nah, lalu OTP tersebut akan masuk ke nomor HP PPSPM atau PPK. Nah, setelah nanti itu, maka nomor yang muncul pada HP tersebut akan diinput ke
aplikasi Sakti, untuk selanjutnya ADK-nya akan terkirim ke KPPN. Nah, tadi Pak Budi sempat menyinggung ya Bapak Ibu bahwa dengan adanya Sakti ini bisa dilakukan transaksi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun hal tersebut dibatasi untuk beberapa transaksi ya, seperti untuk OTP PPK itu memang 24 jam. Namun untuk OTP yang dilakukan oleh PPSPM, karena SPM tersebut masih membutuhkan ini ya, proses persetujuan oleh petugas di hari kerja, maka dibatasi. Jadi untuk PPK OTP-nya 24 jam, untuk PPSPM dibatasi pada hari kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore, seperti itu. Nah, ini seperti ini tadi untuk modul komitmen PPK selaku approver ini dilakukannya seperti ini untuk pendaftaran supplier, perubahan ADK supplier, pendaftaran kontak, dan perubahan ADK kontrak. Ini semua transaksi ini membutuhkan OTP. Nah, sedangkan untuk modul pembayaran, di sini modul pembayaran itu yaitu PPK sebagai validator dibutuhkan OTP ketika akan mengirimkan ADK SPP. Nah, untuk ADK SPM itu dilakukan oleh PPSPM sebagai approval. Nah, sedangkan untuk SPM pengembalian, validatornya dilakukan oleh KPA, dan untuk SPM MPH LBJS itu juga oleh KPA. Seperti itu alur untuk modul pembayaran. Nah, ini contoh-contoh OTP yang masuk ke HP atau SMS Bapak Ibu sekalian. Nah, karena OTP ini menggunakan sistem SMS ya, mohon Bapak Ibu khususnya PPK dan PPSPM agar selalu mengecek inbox-nya. Apabila inbox-nya sudah penuh, mohon dilakukan penghapusan. Karena ketika penuh dan Bapak Ibu melakukan OTP, maka OTP tersebut tidak akan masuk. Seperti itu Bapak Ibu. OTP ini berlaku 5 menit ya Bapak Ibu. Jadi ketika dengan adanya Sakti ini, mohon kerjasamanya untuk PPK dan PPSPM agar lebih sering-sering memantau HP-nya, karena SMS-nya masuk ke HP Bapak Ibu semua. Nah, itu terkait dengan ini. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan ini, selama kurang lebih 4 bulan ini, kami telah menghimpun beberapa kejadian atau permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian dalam implementasi Sakti full modul. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan modul admin ya. Permasalahan yang sering ini bagaimana caranya ketika Bapak Ibu akan mengganti atau merubah data pengguna Sakti. Nah, jadi jika pada saat Bapak Ibu terdapat perubahan pejabat atau perubahan nomor HP atau salah NIP, Bapak Ibu dapat melakukan langkah-langkah seperti yang tampak di layar, yaitu pertama, jika belum memiliki email Sakti, Bapak Ibu melakukan pendaftaran email Sakti dengan mengirimkan form yang berupa PDF dan Excel ke KPPN. Jika emailnya sudah terdaftar, Bapak Ibu segera mengirim form pendaftaran user yang dalam bentuk PDF dan Excel, dilampiri dengan SK penetapan sebagai user, dilampiri dengan penonaktifan pejabat yang lama. Nah, setelah user Bapak Ibu terdaftar, untuk user sebagai KPA, PPK, dan melakukan aktivasi Kayaknya bermasalah dengan suaranya Pak Wawan. Oh ya, Suaranya agak jelas. Suaranya Nembak-nembak, Pak. Ada HP Mas. Akan menambah bisa. Kayaknya ada feedback. Gara-gara akses ini. Sebentar ya Bapak Ibu ini. Terganggu Pak Wawan. Ya
Kayaknya sudah normal lagi. Kabel. Sudah normal, Pak. Sudah normal, Pak. Alhamdulillah. Memang stabil Pak Wawan ini. Nah, baik. Gimana Bapak Ibu, masih suaranya sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Aduh, kumat lagi, Pak. Kumat lagi, Pak. Penyakit nih. Belum takwi, Pak. Masih belum takwi. Mau takwi headsetnya, mana headset ya? Aduh, belum sakti, Pak. Jacknya kayaknya. Sis, catanya menurut sis, todus udah sampang. Dan tak tanya lu pintar sampang. Iya, catanya menurut lo. Oh, nanya menurut lo. Dan tak tanya. Ustaz catanya melolo tak? Katanya todus. Nisar Pak Wawan, bisa jawab. Gimana Bapak Ibu, sudah kedengaran suaranya ya? Alhamdulillah, Pak. Enak. Sudah, Pak. Enak, Pak. Sudah stabil Ya. lagi. Stabil, Pak. Ya, kita lanjut terkait dengan ini ya, jika ada penggantian user atau perubahan data user, jika user tersebut menjabat sebagai KPA, PPK, dan PPSPM, perlu melakukan aktivasi OTP lagi ke KPPN. Nah, yang kedua yaitu jika user atau pengguna sakti lupa password. Nah, gimana solusinya? Nah, solusinya Bapak Ibu bisa mengirimkan reset password melalui email sakti masing-masing user ke HCSO KPPN atau melalui email CSO KPPN. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan mencantumkan nama, NIP, dan ID usernya. Nah, itu terkait dengan modul admin ya, yang sering terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu modul komitmen. Nah, untuk misalkan Bapak Ibu ada kendala dalam ini perekaman tipe 6 untuk PPNPN ya. Nah, seperti itu juga. Jadi untuk perekamannya manual ya, dengan merekam header terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ADK-nya nanti untuk yang masuk kategori PPNPN di aplikasi web itu bisa di-download dari webnya. Sedangkan untuk yang non aplikasi ya, itu nanti bisa melalui pembuatan ADK CSP. Saya rasa untuk di Pamekasan sudah semua ya Bapak Ibu untuk yang tipe 6 ini. Sedangkan untuk tipe 3, penambahan supplier tipe 3 menggunakan CSP generator atau tidak terbaca semuanya atau tidak berhasil upload. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan jika mengalami hal tersebut. ADK CSP generator ini digunakan jika rekening yang digunakan untuk pembayaran berbeda dengan yang digunakan pada pembayaran gaji induk yang ada di GPP Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jika ingin nambah suppliernya harus menggunakan CSP generator ini. Nah, jika mengalami kendala seperti itu, dimohon dilakukan pengecekan pada ADK COM-nya, COM CSP itu ya. Nah, dengan membuka file CSP tersebut menggunakan aplikasi Notepad atau Notepad++. Nah, nanti di situ dipastikan setiap karakter yang diisi, isian datanya itu tidak mengandung tanda kutip. Nah, untuk yang sering terjadi itu biasanya di nama cabangnya ya, di kata Indonesia itu biasanya ada tanda kutipnya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi untuk memastikannya Bapak Ibu membuka file tersebut menggunakan file Notepad atau Notepad++. Setelah dipastikan tidak ada, nanti bisa di-save, nanti di-upload ke aplikasi sakti. Untuk permasalahan yang kelima yang sering terjadi yaitu perekam kontrak PNBP tidak bisa pilih sumber dananya PNBP. Nah, jadi untuk solusinya, ketika Bapak Ibu sampai pada langkah tab lain kontrak ya atau rencana penarikan itu, walaupun dananya PNBP, Bapak Ibu jangan memilih yang PNP ya, nanti untuk memilihnya tetap milih yang RM. Baru nanti di distribusi COA, baru nanti pembebanannya dilakukan sesuai dengan ininya PNBP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang keenam, yaitu cara mengetahui pendaftaran supplier sudah berhasil atau belum. Nah, ini yang sering juga terjadi ketika Bapak Ibu melakukan OTP ADK supplier, terus Bapak Ibu
menanyakan biasanya. Nah, untuk biar tidak menyenangkan, Bapak Ibu bisa memantaunya di aplikasi sebenarnya. Pada menu monitoring ADK kontrak atau supplier bisa dicek statusnya. Di situ approve atau reject. Nah, kalau reject biasanya ada alasannya, penolakannya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pencatatan NRS tapi sudah dilakukan secara otomasi ya. Jadi ketika data supplier atau data kontrak itu berhasil di-approve oleh petugas KPPN, maka beberapa saat kemudian nomor NRS pada data supplier dan nomor CAN pada data kontrak itu akan terisi. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika awal-awal itu harus diisi manual. Awal kemarin ketika diisi manual ada beberapa data kontrak yang pengisian CAN-nya tidak sama, sehingga ketika SPM-nya diajukan ketolak di KPPN. Makanya aplikasinya dilakukan update sehingga dilakukan otomasi untuk pencatatannya. Nah, untuk yang ketujuh ini seperti kalau tadi ADK-nya ADK kontrak atau supplier ya, ini sekarang untuk SPM-nya. Cara cek status proses SPM di KPPN. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan cek di monitoring ADK status SPM dapat diketahui atau dari monitoring SPP. Statusnya batal ADK atau upload SP2D seperti itu. Kalau batal ADK nanti ada keterangannya, penolakannya apa. Untuk permasalahan yang ke-8, jika ada SPM yang salah tapi sudah terbit SP2D, apakah bisa dikoreksi? Nah, sesuai dengan Per 16 PB tahun 2014, hal tersebut dapat dikoreksi selama tidak merubah nilainya ya Bapak Ibu, nilai bersihnya maksudnya nilai pengeluaran ataupun nilai potongannya. Jadi untuk segmen yang sampai akun, yang segmen 12 segmen itu menggunakan jenis koreksi 515 dan koreksinya wajib disampaikan ke KPPN. Namun jika koreksi tersebut dilakukan pada kolom komponen atau subkomponen maupun item, nah itu Bapak Ibu nanti menggunakan jenis 516 dan koreksinya cukup dilakukan di aplikasi Sakti, tidak perlu disampaikan ke KPPN. Bapak Ibu. Nah, untuk yang permasalahan yang ke-9, ketika rekam SPP gaji atau KPPN tidak muncul ADK KPPN-nya. Jadi permasalahan tersebut biasanya proses rekon gajinya belum selesai atau statusnya ketika upload di PPN web itu error atau ditolak. Jadi mohon dipastikan sebelum melakukan import itu datanya sudah selesai rekon dan berhasil diimport. Nah, selesai import GPP pun perlu Bapak Ibu melakukan langkah monitoring. Ini juga sering terjadi ketika import berhasil, Bapak Ibu biasanya langsung merekam SPP. Nah, namun ketika mau disimpan muncul error karena lampiran dengan nilai bersih SPM itu berbeda. Nah, untuk mengatasi tersebut, Bapak Ibu silakan dicek ADK GPP. Di situ Bapak Ibu bisa lihat nilai bersih pada rekap, mohon dipastikan telah sama dengan nilai bersih pada lampiran gajinya. Untuk permasalahan yang 10, hanya upload ADK uang makan lama sekali atau muter-muter ya. Jadi kita mengalami hal tersebut, Bapak Ibu telah menggunakan versi minimal ya, versi 26.0 versi 14 Januari, karena sekarang sudah ada yang versi 27. Selain memastikan versinya, Bapak Ibu ketika melakukan kirim ADK dari GPP, mohon tujuan folder ADK tidak dirubah, sesuaikan di default aplikasi aja, seperti itu. Nah, untuk yang masalah ketiga, yaitu pengajuan SPM tertolak, supplier tidak ditemukan. Nah, jadi pastikan data supplier pada Sakti benar dan telah didaftarkan ke jadi biasanya seperti misalnya ini yang sering biasanya ada pegawai pindah atau pegawai baru masuk Bapak Ibu, karena tipe 3 kan sudah ada itu nomor BPS-nya. Ketika Bapak Ibu berhasil dianggap sudah tidak memerlukan OTP ya. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu sebelum merekam harus mengirimkan OTP-nya dulu, baru lakukan perekaman SPM-nya seperti itu. Jadi langkahnya tadi jika ada SPM tertolak karena supplier tidak ditemukan, langkahnya cukup kirim OTP ADK supplier dari user PPK. Ini lagi
Pengajuan SPM tertolak, supplier beda nama, NIP, NPWP, supplier yang sudah solusinya melakukan cek dahulu data rekening pada modul komitmen. Dari data supplier yang tertolak, pastikan telah sama dengan yang ada di OMSPAN. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk supplier tipe 2 atau 6, Satker bisa melakukan interkoneksi langsung SPAN. Jadi tidak perlu manual, asalkan kode posnya sudah ini ya, sudah benar ya. Kadang ada beberapa tipe supplier itu yang kode posnya ketika mereka menggunakan SAS itu kode posnya tidak sesuai dengan referensi yang ada pada kantor pos. Nah, jadi ketika disakti pasti ketolak, nantinya biasanya muncul kode pos tidak ditemukan seperti itu. Nomor yang ke-13 yaitu ketika rekam SPP kode CEWA tidak ditemukan. Apabila kode CEWA tidak ditemukan, pastikan beberapa hal sebagai berikut. Pastikan pagu telah tersedia. Bisa dicek dengan melakukan pencetakan laporan FA atau FA detail. Pastikan juga operator sudah termapping dengan PPK-nya. Pastikan juga jika PPK sudah dicentang sebagai PPK umum jika pada Satker tersebut hanya ada satu PPK. Jika ada lebih dari satu, pastikan PPK yang lain tersebut telah dilakukan pembagian pagu per PPK sesuai dengan kewenangannya. Untuk SPM PPNPM, pastikan telah merekam referensi CEWA PPNPM dari modul pembayaran, menu referensi, seperti itu. Untuk nomor yang 14, import gaji PPNPM, tapi selisih, tidak semua pegawai masuk. Nah, ini mohon dipastikan jika CSP yang ada data nama pegawai atau nama rekening telah menggunakan koma, silakan diperbaiki dan sesuaikan dengan supplier SPAN. Bisa juga kalau yang import PPNPM tidak semua data masuk itu karena bank pusatnya atau bank SPAN-nya itu belum terisi, masih kosong. Yang nomor 15 yaitu cara melakukan perbaikan SPM yang tertolak KPPN karena salah uraian. Nah, setelah SPM tersebut ditolak KPPN, maka status di Bapak Ibu nanti batal ADK SPM. Langkah selanjutnya, setelah SPM tersebut statusnya batal ADK, maka Bapak Ibu masuk ke user PPSPM, silakan lakukan batal validasi. Nah, untuk melakukan perubahan uraiannya, Bapak Ibu langsung masuk ke user pembayaran, bisa langsung melakukan edit sesuai dengan jenis SPP-nya, seperti itu. Namun jika tolakan tersebut alasannya karena hanya kekurangan berkas atau dokumen, Bapak Ibu cukup melakukan batal validasi lalu upload ulang data pendukungnya tanpa batal SPM-nya, seperti itu. Untuk yang nomor 16, yang permasalahannya yaitu cara mengecek sisa dana pagu. Untuk sisa dana pagu, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan pada menu laporan cetak FA detail dari user bendahara maupun operator pembayaran. Nah, untuk yang nomor 17, cetak LPG, tampilan NIP menandatangan tobel. Nah, mohon dipastikan ketika perekaman referensi melalui user admin pada menu administrasi umum dan penandatangan untuk baris mangkat NIP agar diisi NIP bukan diisi angka. Atau bisa juga kalau nggak mau di sini bisa diisi pangkatnya, misalkan penata tingkat 1 atau disesuaikan dengan pangkat pejabatnya. Nah, untuk yang ke-18, permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika rekam store pajak, pilihan data MPN tidak muncul setoran pada akun 41124 padahal dipungut sudah ada. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan rekam referensi wajib pajaknya dari user bendahara, menu bendahara, referensi wajib bayar atau pajak. Pastikan rekam jenis pajak dengan NPWP yang benar. Nah, itu jika ada kendala terkait dengan perekaman setoran pajak. Untuk yang nomor 19, permasalahan yang sering terjadi yaitu terdapat selisih penerimaan LPG bendahara penerimaan antara penerimaan bendahara dan penerimaan WKPA. Nah, untuk penerimaan WKPA adalah datanya berasal dari semua penerimaan termasuk potongan
sewa rumah dari potongan SPM dan setoran PNBP oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan bendahara penerimaan adalah setoran PNBP yang dilakukan oleh bendahara saja. Maka selisih ini cukup diberi penjelasan sebab selisihnya sepanjang nilai tersebut dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Jadi untuk potongan SPM itu nanti memang akan menyebabkan selisih di pembukuan bendahara. Nanti bisa dijelaskan nanti di kolom keterangan selisih tersebut karena ada ada potongan sewa rumah sebesar sekian. Ini untuk yang selanjutnya yaitu kirim LPG ke sprint error. Bisa jadi jika mengalami tersebut sistem memang lagi ada gangguan atau trafiknya lagi tinggi, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan ini, unduh ADK-nya lalu dikirim ke user sprint secara manual. Walaupun sebenarnya kan di Sakti itu ada tombol kirim LPG ke sprint, cuma menu tersebut kadang sering mengalami kendala. Jadi solusinya bisa dilakukan upload secara manual ke aplikasi sprintnya. Nah, demikian mungkin 20 permasalahan yang sering Bapak Ibu atau sering terjadi selama implementasi Sakti kurang lebih. Jika mungkin Bapak Ibu ada mengalami permasalahan selain yang saya sebutkan tadi, bisa ditanyakan. Mungkin kami bisa memberi solusi atau sementara saya kembalikan ke Mbak Uun. Mau tanya, Pak? Terima kasih Pak Wawan. Saya aku tanya, Rat. Ya Pak Wawan. Man Bangkalan Mas Wawan. Man Bangkalan. Ya, gimana? Silakan. Man Bangkalan Mas. Man Bangkalan. Ya. Untuk backup aplikasi PPNPN itu kok enggak bisa, Mas? Oh, jadi untuk aplikasi PPNPN jika menggunakan versi-versi awal itu memang tidak bisa. Jadi untuk PPNPN itu mohon dipastikan menggunakan versi yang terakhir ya, Bapak Ibu. Versi yang terakhir itu, Mas. Versi yang terakhir itu sudah terakhir. Versi berapa yang terakhir, Pak? Berapa itu terakhir? Pokoknya nggak ada update lagi guys. Sudah update terakhir Pak Wawan, tapi tetap nggak bisa backup. Iya, betul. Bisa backup. Nggak bisa. Iya. Versi 4 ya, yang terakhir yang versi 4 tuh, kita menggunakan versi 4. Iya kayaknya, iya betul Wawan. Nah, baik, ini saya coba ya. Ya. Ini saya coba ini ya. Ini kan sudah versi 4 ya, tanggal 15 Februari. Nah, ini saya coba lakukan backup ya. Nah, ini sudah proses backup, data telah selesai. Coba kita lihat hasilnya ya. Tadi di C. Yang kita nggak sampai di situ Pak Wawan, terus tertutup Pak Wawan. Gagal. Nah, ini sudah berhasil ya. Saya kan sekarang kan tanggal 15 ya, jam 10. Ini berhasil backupnya. Coba pastikan ini atau download lagi ya, installer update-nya. Ya, download lagi nanti ya. Ya coba. Setelah itu muncul apa perbaikan database itu, setelah diperbaiki. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa jika mengalami kendala proses backup tidak bisa download ulang installernya, update-nya pastikan sudah versi 2204 ya, 15 Februari.
Kalau install ulang apa enggak hilang data yang sudah terekam, Mbak Wawan? Update-nya, yang di ini update-nya aja. Oh, update-nya. Iya, Oh, bukan iya, install iya. ulang, update-nya. Update-nya Siap, versi siap. 4. Ya. Nah, tolong kirimi yang terbaru Mas Wawan. Di grup forum. Oh ya, nanti ini saya saya share. Siap, itu, ya. share Pak Wawan. Siap, terima kasih. Terakhir terkait Pak Wawan, CSP. Ya, gimana untuk CSP-nya, kendalanya? CSP kayaknya Pak Wawan, apa ketika mau mendaftarkan di Excel-nya tetap nggak muncul. Di Excel seperti apa misalnya? Saya pakai HP ini. Aduh ya Allah. Maksudnya pendaftarannya di mananya, Mas? Di proses apanya? Sampai proses mana? Kita kan cobaan Pak Wawan, merubah ke file CSP-nya apa harus berbentuk teks atau tetap Excel gitu, Pak Wawan, maksudnya? Kalau bentuknya tetap CSV, Excel nantinya. Ini saya coba Jadi itu yang ya. Tunggu sebentar ya, saya coba ini cari. Nah, ini kan menggunakan ini ya, generator CSV. Nah, seperti ini ya. Tadi kan sudah ngerekam di sini ya. Iya. Nah, kalau sudah direkam kan nanti diproses ya. Ketika diproses kan nanti larinya ke DC itu. Misalkan coba ya ini ya. Nah, itu kan nanti ada bentuknya ya. Ini kan formatnya harus dalam bentuk. Nanti setelah diproses, filenya kan muncul di C, di ADK ya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya kan ini. Nah, nanti Bapak Ibu merubah dulu rename ininya, kode satkernya. Sesuai kode satker. Terus tahun pemrosesan 2022, bulannya 03, tanggalnya 15, seperti itu. Nah, setelah itu, file com tersebut di zip ya, Bapak Ibu. Iya. Di zip, tapi nama komnya ini ganti SUPP ya. Formatnya zip. Oke. Nah, nanti file ini yang diupload di saktinya ya, yang sub kode satker, tahun, bulan, tanggal, formatnya zip. Itu yang diupload ke saktinya, seperti itu. Gimana, sudah ini paham untuk terkait dengan CSV? Izin mau nanya, Mas Wawan. Ya. Kalau untuk menambah di CSV dari umpama dari 4 ke 6, gimana itu? Ya tinggal ditambah aja Mas datanya. Oh, ditambah juga ya? Ya, tinggal ditambahin barisnya di bawahnya aja. Tapi tidak perlu menghubungi KPPN. Ya, nanti karena setelah CSV kan diupload ke Sakti. Nah, ya. Ketika data tersebut sudah tercatat di Sakti, itu perlu dilakukan OTP lagi, OTP ADK supplier. Ya. Ya, untuk memastikan ke KPPN, Mas Wawan, ya ke KPPN. Jadi untuk memastikan data supplier tersebut sudah ada apa belum di KPPN. Kalaupun sudah ada, data yang diisi sudah benar dengan yang sudah terdaftar di KPPN atau belum, seperti itu, Pak. Tujuannya OTP kan seperti itu. Tidak perlu merekam ulang dari CSV itu, Mas Wawan ya? Nggak perlu. Nanti kan CSV ini nanti kan terupload ke Sakti, lalu di-download ke import ke data suppliernya. Tinggal menambah dari CSV ini ya? Ya, betul. Oh ya. Terus di zip.
Mohon maaf. Tanya Pak Wawan. Ya, Bang. Ya. Dari mana? Ya, Bang Mekasan Pak Wawan. Iya, dari Yagina, Mas. Ya, tadi saya buat SPP gaji. Jadi masih nilai sumari gaji kotor harus sama dengan jumlah pengeluaran. Itu pengaruh dari apa? Sudah dicek di monitoring ADK-GBP-nya, sudah dicek nilainya sama enggak? Dicek dulu ya. Ya, nanti dicek dulu nilai bersih di rekap itu mohon dipastikan telah sama dengan nilai bersih pada lampirannya, seperti itu. Kalau belum sama itu nanti dihapus lagi, diimport ulang. Kalau belum sama, dihapus lagi terus import ulang aja. Upload ulang dari awal ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Mau tanya Pak Wawan? Halo? Ya, Halo? gimana? Ya, gimana ya, silakan. Gini Pak Wawan. Di Satker kami di Kementerian Sampang itu kan untuk pembayaran rutin untuk ALS banyak penerima itu berbeda bank. Terus untuk yang pencairan yang bulan Januari itu memang saya pisahkan per bank antara bank BTN sama BSI. Untuk menggabungkan antara BSI dengan BTN itu di SO-nya gimana? Gimana? Satunya Pak? Bank apa Pak? BTN? Bank BTN sama BSI. Nah, kalau memang mau digabung Pak, nanti di lampiran CSW-nya itu yang digabung Pak. Ya di lampiran CSW-nya. Ya, yang digabung. Berarti kalau memang bisa kalau LS banyak penerima itu lain bank. Bisa aja tapi nanti itu Pak, konsekuensinya nanti kalau misalkan satunya BRI, satunya BNI ya. Nah, sebenarnya kan nanti yang satunya itu sistem clearing Pak. Kalau banknya sama dengan bank Himbara yang sudah ini kan itu sistemnya overbooking Pak ya. Jadi kalau sistem overbooking itu kemungkinan peluang returnya itu lebih kecil karena kan cross check-nya hanya cukup nomor rekening Pak. Sedangkan ketika clearing, Bapak Ibu kan nanti itu validasi yang untuk transfernya itu selain nomor rekening itu validasi ke nama juga. Jika misalkan namanya kurang gelar atau apa itu kemungkinan sama banknya ke retur nanti Pak, seperti itu. Ini bank BTN sama BSI. BTN sama BSI ya? Iya. Oh ya, itu berarti nanti yang melakukan pembayaran dari BTN. Untuk yang BTN-nya, untuk yang BSI itu dari BRI nanti ininya. BRI bisa berarti. Seperti itu. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. Ya, Sampang Pak. Ya, gimana Mas? Silakan. Ini Pak, gangguan ke ini, bendahara penerimaan Pak untuk melakukan LPG. Ya. Terus saya itu pakai ini Pak, pakai upload data penerimaan yang dari Simponi itu Pak. Iya. Itu untuk melakukan LPG itu nanti amin itu Pak, ada amin, ada selisih gitu. Nah, jadi kemungkinan selisih tersebut bisa Mas, mungkin ada setoran yang kategorinya non SBS Mas. Jadi setoran tersebut tidak mampir ke rekeningnya bendahara, seperti itu. Seperti kasusnya tadi yang potongan sewa rumah, kan itu nggak mampir ke bendahara ya, cuma ada potongan tahu-tahu gitu, seperti itu ya. Nah, nanti bisa dijelaskan di ininya, di LPG-nya, bahwa potongan tersebut nanti ditelusurin dari setoran apa, seperti itu. Yang saya tanya dari teman, ada yang sebagian kalau untuk bendahara penerimaan itu ada yang mengimport manual, ada yang langsung dari upload data penerimaan yang diambil backup dari Simponi. Iya, itu. jadi kalau yang kategorinya SBS itu harus juga diinput di ininya Mas, di saktinya. Di situ ada inputan masuk, jadi uang itu sempat masuk ke rekening bendahara, seperti itu. Jadi pakai manual juga bisa ya Pak ya? Iya, kalau yang SBS itu memang harus manual, karena kalau enggak nanti akan selisih. Oh, siap. Oke Pak.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Adi. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Dari IAIN Bapak. Ya, gimana Pak? Berkaitan dengan PNPN, kan di PNPN di satker kami itu dapat THR. Cuman THR itu disesuaikan dengan besarannya, disesuaikan dengan kemampuan satker kami, otomatis kan harus merubah nilai gitu Pak. Dari mengurangi nilai dari honor bulanannya. Itu mekanismenya di mana itu Pak? Ya, Pak bisa pakai apa CSV atau di gaji honor PPPN? Jadi itu gimana Pak? Jadi untuk THR nanti besarannya itu beda dengan yang bulanan itu? Iya beda, karena mau bayar THR jumlahnya ya di aplikasi sampai saat ini masih belum bisa untuk yang di aplikasi PPNPN-nya. Jadi nanti ketika ada THR untuk PPNPN nanti pengajuannya pakai ini aja Pak, LSP penerima ya jenisnya ya. 237 pakai CSV Pak ya. Ini oh, pakai CSV itu Pak ya. Iya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak Wawan. Ya, sama-sama Pak. Ibu izin menambahkan. Halo. Ini ya. Ya silakan Pak Dana. Iya, Bapak Ibu izin menambahkan untuk ini untuk user mobil angkut sekalian, karena saat ini Direktorat Jenderal Perbendaraan sedang melakukan pengembangan mekanisme legislasi menjadi single sign-on. Jadi nantinya menggunakan NIK pada EKTP. Jadi nanti kedepannya user hanya memiliki satu akun untuk satu user saja. Jadi menggunakan NIK. Nah, untuk langkah persiapan awal ini, maka setiap user dari satuan kerja perlu melakukan pengecekan atas data NIK dan nama masing-masing user. Biasanya Bapak Ibu sekalian, mulai dari awal bulan ini sudah ada permintaan untuk melakukan konfirmasi NIK dan nama. Nah, jadi nanti jika memang belum melakukan konfirmasi NIK atau nama, itu bisa dilakukan secara manual di menu administrasi, kemudian klik admin, pengelolaan pengguna dan kontrol akses, lalu diklik yang konfirmasi data nama dan NIK. Nah, di data nama dan NIK itu pengguna PNS itu bisa mengganti nama dan NIK-nya. Jadi jika nama atau NIK-nya berubah atau berbeda, bisa disesuaikan. Tetapi untuk yang khusus user yang PPNPN, Bapak Ibu sekalian, jika karena NIK-nya itu masuk ke dalam nama user, maka tidak bisa dilakukan penggantian. Jadi jalan satu-satunya adalah meminta perubahan data user ke KPPN. Jadi nanti usernya akan dihapus yang lama, lalu nanti didaftarkan ulang yang baru. Jadi nanti untuk perubahan data user ini, Bapak Ibu sekalian mengirim saja form perubahan user ke KPPN nanti untuk diproses oleh KPPN. Bapak Ibu sekalian, untuk pemutakhiran ini
akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika setelah tanggal 31 Maret 2022 Bapak Ibu sekalian belum melakukan konfirmasi data nama dan NIK ini, maka user yang Bapak Ibu sekalian gunakan akan dinonaktifkan mulai pada tanggal 1 April 2022. Gitu. Kemudian yang perlu disampaikan lagi adalah bagi satuan kerja yang dinonaktifkan berdasarkan poin 5 dan 6 tadi, silahkan mendaftarkan kembali usernya kepada KPPN. Jadi jika memang sudah tidak digunakan, kemudian ingin menggunakan user tersebut bisa meminta pendaftaran kembali ke KPPN. Nah, dan untuk pendaftaran ini, seperti tadi yang dibilang Mas Wawan, kan ada beberapa cara ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk kelancaran penerapan sakti di masing-masing satker itu, jika nanti ada mutasi pejabat atau perubahan peran pengguna sakti atau pemutakhiran pengguna seperti email, NIK, NPWP dan lain-lain, itu agar segera menyampaikan permohonan pemutakhiran pengguna sakti ke KPPN dan pengaktifan OTP-nya jika memang yang diubah itu adalah peran KPA, PPK dan BPSPM. Nah, dan untuk form dan juknisnya itu kami sudah memasukkan ke satu link Bapak Ibu sekalian. Jadi linknya ini nanti bisa di-download Bapak Ibu sekalian, diakses di sites.google.com/view-adm/download. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan. Nanti untuk link form dan juknisnya ini akan saya kopikan ke chat dan mungkin nanti untuk suratnya ini bisa saya share ke grup KPPN Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya, Mas. Ya, gimana Bapak Ibu? Suaranya Mas Dana tadi kurang jelas. Oh ya. Jadi intinya tadi Mas Dana itu menyampaikan terkait dengan ini pemutakhiran data NIK dan nama sesuai dengan KTP elektronik. Seperti yang selalu muncul ketika login sakti itu kan ada muncul notifikasi ya seperti itu. Nah, jadi ini di kolom chat ada pertanyaan dari Kemenang Pamekasan. Kenapa ADK PPNPN saya selalu tertolak? Nah, untuk ADK gaji PPNPN di web yang tertolak, Bapak Ibu bisa ngelihat di ini. Di samping kanan alasan penolakan itu ada Excel-nya. Bapak Ibu bisa download dulu. Di situ akan muncul nanti tolakannya karena apa, seperti itu. Silakan untuk Kemenang Pamekasan bisa di-download dulu Excel-nya. Terkait dengan ADK Satker yang 299174, anak Satker 04, seperti itu. Mengingatkan lagi Bapak Ibu terkait dengan OTP Sakti ya, khususnya OTP PPSPM, karena ada batasan waktu penyampaian ininya ke KPPN kan sampai sore itu jam 3 sore ya. Namun untuk kasus-kasus tertentu, misalkan hari ini kan gaji terakhir ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu belum menyampaikan. Nah, Bapak Ibu ngerekam, namun ketika mau OTP sudah melewati batas jam 3 hari ini ya. Nah, nanti jika mengalami kendala untuk kasus-kasus seperti deadline terakhir penyampaian SPM itu, Bapak Ibu bisa koordinasi ke KPPN, biar nanti kami usulkan pembukaan aksesnya ke kantor pusat seperti itu. Jadi misalkan ada yang belum gajian hari ini, belum menyampaikan SPM-nya, terus mau ngirim OTP ternyata sudah jam 3 lewat 1 menit kan sudah nggak bisa itu. Nah, Bapak Ibu jangan diam, nanti bisa konfirmasi ke kami, koordinasi, agar nanti dibukakan untuk hak aksesnya, untuk penyampaian SPM-nya tersebut, seperti itu. Terus misal juga ada pergantian pejabat ya Bapak Ibu yang memegang OTP itu, mohon jika ada pergantian agar segera dilakukan permohonan usernya dan aktivasi OTP-nya. Karena hal ini nanti misalkan bisa berkaitan dengan proses transaksi SPM-nya. Misalkan SPM hari ini terakhir untuk GU, ternyata di tempat Bapak Ibu ada perubahan user sakti. Nah, di situ telah
terekam, misalkan terekam kwitansi, SPBY segala macam. Nah, untuk pergantiannya itu memerlukan waktu yang lumayan panjang karena ketika Bapak Ibu akan menghapus user yang lama, di situ akan muncul warning. User ini tidak dihapus karena masih ada transaksi yang belum selesai, seperti itu. Jadi mohon dipastikan ketika ada pergantian user, Bapak Ibu bisa segera mengajukan perubahan dan mengaktifasi OTP-nya, seperti itu. Bisa pengklan tuku Tunas Jaya aja kan, Tunas Jaya sudah lama terus ya tapi ketemu pos polisi sebelak berdiri dan ketemu jauh ini. Baik, Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Wawan atau mungkin ke Mas Dana juga? Silakan disampaikan Bapak Ibu. Tadi materinya cukup singkat, padat dan jelas ya terkait dengan troubleshooting aplikasi Sakti. Terus dibahas juga bagaimana cara pemutakhiran data. Terus kalau mungkin ada perubahan pejabat dan hari ini nih tanggal 15 Bapak Ibu yang belum mengajukan SPM gaji induk mohon segera mengajukan ke KPPN. Jadi mau nikahkan anaknya Bu. Bu Un mau tanya ya ke Pak Wawan ya. Oh ya silakan. Ya Pak Wawan, saya sudah beberapa kali ngajukan ADK PPNPN itu yang pendis kenapa tertolak terus ya? Ya. Tiap ajukan tertolak. Iya, Ibu bisa lihat di webnya. Di situ kan ada Excel-nya Bu ya? Di webnya. Ya. Oh, kita di perhitungan DPP itu di situ kan ada statusnya tertolak, ditolak. Nah, di sebelah kanannya itu ada Excel-nya, Bu. Jadi Ibu bisa download. Di situ nanti ada penjelasannya, penolakannya karena apa, seperti itu. Iya. Terus ini satu lagi, Pak. Mau ngajukan gaji nih, Pak. Iya, gaji induk, Bu. Oh iya, gaji induk. OTP PPSPM nggak bisa semua, Pak. Anunya apa, Bu? Ketika mau OTP nggak bisanya kenapa, Bu? Apa, Pak? Nggak bisanya kenapa? Nggak muncul, Pak, OTP-nya itu. Ketika klik OTP nggak muncul. Sudah benar menggunakan usernya, sudah benar, Bu ya? Sudah user PPSPM, Bu ya? Iya, user PPSPM. Klik user OTP-nya, OTP-nya yang nggak muncul, Pak. Maksudnya kiriman SMS-nya? Bukan. Setelah diklik OTP itu Pak ada muncul, Pak. Tapi tombol OTP-nya muncul, Pak ya? Prosesnya itu ya? Muncul? Enggak ada muncul, prosesnya itu tidak muncul. Tombol prosesnya yang enggak muncul, Pak. Tapi data SPM-nya muncul di menu itu? Belum enggak muncul. Oh, kalau nggak muncul, coba cek dulu di monitoring SPP, statusnya apa itu SPM-nya. Oh iya, cek dulu. Belum mengunduh. Ya, kalau belum mengunduh, berarti belum cetak itu kemungkinan. SPP, monitoring SPP. Ya, monitoring SPP, nanti di situ lihat statusnya sampai mana.
SPM yang bisa di OTP tuh jika statusnya sudah setuju SPM. Validasi, Pak. Sudah divalidasi. Sudah. Ya, statusnya apa sekarang di statusnya apa? Di monitoring SPP. Dia belum sebut masalahnya apa, Dek? Iya, saya rekening Mbak. Cetak SPM. Cetak SPM, Pak, statusnya, Pak. Ya kalau cetak SPM berarti itu kemungkinan kan setelah cetak kan harus upload dokumennya, Bu. Setelah itu baru divalidasi SPM. Sudah. Oh, sudah, Pak, sudah upload. Sudah upload. Berarti coba divalidasi, Bu. Coba validasi ulang di menu validasi. Di menu anu, Pak. Di usernya PPSPM, menu validasi, validasi SPM. Ya, validasi ulang, Pak, SPM. Satu lagi, Pak Wawan. Iya, 2 gak apa-apa, Bu. Iya. Daripada sepi, Pak. Saya yang nanya aja. UPSBSN, Pak, gimana ya, Pak ya? Gimana? Kalau pengajuan UPSBSN. Ya, Ibu, karena untuk SBSN ya, jadi untuk sumber dana SBSN itu jika Ibu akan menggunakan mekanisme UP, Ibu harus mengajukan usulan UP SBSN, Bu. Sudah mengajukan, Bu? Belum. Ya, ajukan dulu, Bu ya. Iya. Dikira diambil dari langsung menu anu itu, Pak, kayak biasanya itu, Pak, menu SPM biasa, Pak. Enggak, berarti Bu. mengajukan UP. Ya. Khusus dana SBSN itu, Pak ya? Ya, khusus UP-nya. dana SBSN nanti UP-nya itu khusus, Bu, tersendiri, Bu, besarannya. Oh, tapi yang khusus di GU itu, Bu ya. AP. Yang untuk AP ya, Pak ya, berarti Ya, ya. bisa nanti untuk Kalau- besarannya mohon dipastikan ya nanti apa Iya. aja yang akan digunakan untuk SBSN itu Tapi nanti. kalau kontraknya enggak berarti, Pak Ya, ya? kontraknya tetap LS, Bu, seperti biasa kalau LS kontrak. ya? Itu Oh, iya. bisa UP-nya itu bisa nanti terkait dengan pembayaran AP-nya atau nanti perjalanan atau apanya. ATK-nya. Ini, Pak, yang gaji tetap nggak bisa, yang OTP SPM. Sudah validasi. Statusnya sudah setuju semua statusnya. Heeh. Coba login lagi, Bu. Oh, logout ya, Pak. Ibu pakai browsernya pakai apa, Bu? Browsernya Google, Chrome. Chrome ya. Oh iya, ya. Sebenarnya kalau Chrome nggak masalah sih. Yang sering masalah tuh biasanya Firefox, nggak tahu saktinya kurang ini dengan Firefox sering bermasalah. Oh, ini Pak lagi kasus PPNPN yang Bimas itu rekening 0 gitu katanya, Pak. 0 di notifikasinya. Dicek di saktinya ada, Pak. Rekening 0 tuh Bu, mohon ini, Bu, kadang yang sering terjadi isian di kolom rekening itu diisi nama, Bu. Coba dicek lagi di PPNPN desktopnya ya. Untuk Oh, gini. Nah, ini iya, Pak, memang sebelumnya itu tertukar nama dengan nomor rekeningnya tertukar. Kalau seperti itu berarti Ibu harus kirim ulang ADK-nya. Sudah perbaikan, sudah kirim ulang. Di data ininya gimana? Munculnya sudah benar nggak di data PPNPN-nya? Yang di web, di data pegawainya sudah sesuai untuk kolom isian rekening sudah berisi angka. Iya, sudah dicetak DPP-nya sudah berubah, sudah diperbaiki kok, Pak. Ya, enggak, maksudnya yang saya tanyakan di webnya, Bu, yang di web gaji kita, di situ kan ada bisa dilihat di menu ini data RUH itu RUH data PPNPN. Nah, coba dicek pegawai yang bersangkutan untuk kolom rekening sudah berisi angka apa belum? Takutnya masih yang lama, Bu, ya. Di gaji kitanya, Pak? Ya, di gaji kitanya. Nah, kalau misalkan untuk merubah itu, Pak, kalau misalkan saya belum cek, kalau misalkan di gaji kitanya keliru, cara memperbaikinya gimana? Ya, dari itu, Bu. Kalau memang kan Ibu katanya tadi informasinya di desktop sudah dirubah. Nah, berarti kalau memang sudah berubah, nanti di gaji kitanya tinggal minta hapus yang bulan tersebut, nanti Ibu upload ulang aja ADK-nya. Kalau memang yang di desktop sudah diperbaiki. Oh iya, Pak, ya, Pak. Oh iya. Yang gaji Pak SPM tetap nggak bisa OTP SPM-nya, Pak. Atau bisa di share screen aja, Bu.
biar ini. Oh iya. Di rumah dia deh. Iya, saya di sekolah, saya deh. Nanti tak bisa ngerti. APR. APR. Nanti pejabat ini. Nanti. Loh, kok sudah pulang? Daripada sepi, Pak, biar saya aja yang nanya. Kalau borong bu. Borong. Mana ya? Ini. Yes, dear. Ini keluar jam dulu. Iklan. Bisa. Kok nggak bisa? Ulang, Pak. Berarti yang desktop Mbak saya, Pak. Nanti beli. Ngirim Adika boleh. Ngirim Adika boleh berarti. Yes. Mau share screen. Ini Screen. Ini sudah benar. Tanda nih. Tanda Saya salah. Oh, ini berajib. Dan desktop Oh iya. Oh. Ini kan kirim ulang dari pemilihan cair. Ya. Telepon. Cuma ini ketok Saya cair 2. Oh, KTP. Kalau saya dikasih bisa pemeliharaan Syariah tak bisa. APR. Alhamdulillah. Ini yang sekjen, Pak. Udah lihat. Coba tanda hari itu waktu. Ini keluar ya. Yes. Sudah setuju statusnya. Banyak penerima apakah sudah? Halo, Pak Wawan. Ya Mas, gimana? Status validasi sudah setuju. Setuju SPM. Ini bener anu ya? Usernya NIP ini ya? NIP-nya BPSPM ya? Iya. APR. Iya. Ya maksudnya APR kan ada 2 itu, ada APR-nya yang KPA sama APR-nya yang BPSPM. Iya, iya. BPSPM ini, Pak. Oh ya sudah, kalau coba di ini ADK-nya. ADK. Mah, muncul. Itu muncul. Kayak di laptop, Bang. Tuh, bisa. Mungkin dari laptopnya, Pak. Ya, mungkin nggak bisa laptop, bisa jaringan kadang itu, Mas. Jadi Iya. Enggak, todus ke Pak Wawan itu. Enggak ada apa-apa, Bu. Saya nggak lihat, Bu. Duh, iya bener. Hari ini gila tak muncul deh sekarang. Adik tak muncul. Laptop bener. Udah boleh saya tanya gini. Coba nih lagi. Loh, lama. Apa ini? Iya punya. Benar, mau nanya belum? Benar. Ada sudah. Iya, benar. Wes lah ya. Iya sudah Pak. Bola. Hah? Nanya ya. Kan revolvingnya pengambilnya nggak tiap bulan rutin. Revolvingnya. Oh iya. Pak Wawan. Ya Bu. Kalau untuk SBSN itu kalau revolvingnya nggak tiap bulan kan Pak? Nggak mesti tiap bulan. Itu yang bisa jadi ini juga sih Bu. Karena kan kalau GU itu kan konsepnya 1 bulan Bu ya. Oh tiap bulan. Iya, seperti itu Bu. Kalau lama nggak transfer nanti diperiksakan. Hah? Ada. Ini gini Pak, RPD-nya SBSN itu memang
April ada pengasahan Pak, habis itu Oktober lagi, terus gimana Pak? Begitu. Rencana April gitu yang mau ini. Iya, Maret April mau GU. Nah, terus nanti GU lagi baru Oktober gimana Pak? Ya dinihilkan aja berarti Bu kalau memang seperti itu Bu. Terus nanti mengajukan UB Ya, lagi? mengajukan UB lagi. Oh, gitu. Kalau enggak kan nanti terlambat tuh jadinya ini. Iya, tetap yang aturannya nggih Pak, 50% untuk GU ya nggih. Ya, tetap 50% dari nilai UP minimal bisa diajukan SPM GUP. Tadi dapat informasi katanya kalau memang nggak cukup 50% dari UP-nya itu bisa ditambah dengan dana PNBP di luar Reksus itu, Pak. Tapi kan beda ini, Bu, beda anunya UP-nya beda, Bu. Rumahnya kan beda, yang PNBP kan ada sendiri tuh. Iya. Nah, maksudnya itu. kalau revolvingnya, Pak, revolvingnya revolvingnya kan nanti kan tersendiri, yang PNBP tersendiri, SPM GUP-nya. Otomatis kan tetap kurang dari 50% untuk yang SPSN-nya nanti. Oh, enggak jadi satu, Pak ya, sama meskipun sama-sama di DIPA-nya itu diambilkan dari 2104 PNBP. Sama nggih, Pak? Iya, nggak bisa Bu, nggak bisa ini. Mapping juga Pak ya, mapping Gimana Bu? Pakai mapping kalau yang SBSN nanti. Iya, nanti akunnya ya nanti ininya. Mapping juga. Iya, nggak bisa. Sama kayak RM Bu ininya. Iya. Pengajuannya. Oke, makasih Pak. Iya. Ya, sama-sama Bu. Monggo yang lain. Mau tanya Pak Wawan? Ya, Halo? gimana? Ya, silakan. Gini Pak Wawan, terkait dengan SPSN, barusan saya mengajukan UP, GU untuk SPSN, karena kan UP-nya 25%, 25 juta Pak Wawan. Ya. Nah, terserah saya ajukan, itu dari GPPN ditolak, yang pertama itu karena uraian reksusnya tidak dicampurkan. Oke lah, kalau hanya itu. Yang kedua, itu katanya Pak Haris, dilihat dari umsepannya, karwasnya itu akumulasi dengan RM, Mbak. Jadi RM-nya itu 30 juta, SBSN 25, berarti 55 juta. Nah, yang saya ajukan barusan hanya hanya GU SBSN, jadi masih kurang dari 50%. Untuk sementara ditolak sama Pak Haris, Bapak. Oh gitu ya Pak. Oh ya Pak, baik. Ini karena ini Pak ya, karena untuk SBSN kan baru ini Pak ya. Apanya penerapan sistem pengajuan UP untuk SBSN ini baru. Karena selama ini kalau yang tahun lalu itu kan untuk SBSN tuh masih menginduk ke RM ya. Makanya seperti yang Mas Haris sampaikan untuk karwasnya kan di Omspan pun masih menginduk ke RM. Nah, gini Pak, karena untuk lebih jelasnya kami koordinasikan dulu ya terkait di aplikasi saktinya ini seperti apa untuk yang pengGU-annya. Apa bisa seperti itu? Apa harus dibarengkan dengan RM ya? Seperti itu Pak ya. Ya. Nanti saya ini Pak dari infokan lebih lanjut untuk ininya Pak Saruji. Yang kedua Pak Wawan. Ya gimana Pak? Kemarin saya mau validasi perintah bayar. Ya, setelah validasi perintah bayar mau disimpan itu tidak bisa muncul uraian seperti ini, tagihan senilai 1 juta dengan pembayaran pada ketua 299171036521111. Terus yang terakhir itu sisa pagu 140 juta sekian-sekian, laporan FA untuk mengetahui realisasi terkait. Ya. Jadi untuk ini Pak, kemungkinan untuk yang tadi itu muncul itu ya, itu Bapak bisa ikutin sesuai ini, cetak dulu laporan FA-nya. Bisa juga karena pagunya sudah minus, atau karena untuk akun tersebut dalam proses revisi, biasanya seperti itu Pak. Jadi kalau ada revisi di atasnya Bapak dan mau revisinya terkait dengan output tersebut, biasanya pagu tersebut akan kekunci Pak, seperti itu. Jadi itu ada dua kemungkinan, memang pagunya sudah minus di FA-nya ya, di detail FA-nya, atau dalam proses revisi. Kalau pagunya masih ada ya? Tidak ada realisasi, masih ya. Statusnya nggak keblokir Pak ya? Enggak. Kurang tahu kalau keblokirnya itu. Tapi saya kemarin koordinasi dengan bagian perencana, katanya
walaupun direvisi untuk yang akun perkantoran ini Tidak akan tidak ada revisi katanya. Iya. Iya, di rincian akunnya itu bisa nanti dicek lagi Pak di kan di FA Oh, detail iya. itu bisa sampai ke item Pak. Mohon dipastikan lagi di situ Pak ya. Pak Saruji ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Wan. Ya, sama-sama Pak. Dari YIN Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini ada sebuah kasus Pak di perencanaan penganggaran. Kemarin penganggaran itu merevisi merevisi detail yang sudah ada realisasi. Iya. Sehingga itu hilang Pak. Detailnya hilang. Sementara realisasinya juga hilang. Nah, untuk yang langkah selanjutnya itu apa Pak? Untuk mengembalikan realisasi yang sudah ada di detail yang direvisi itu. Di realisasinya juga hilang Pak ya? Hilang Pak. Tapi di apa? Di SPM-nya masih ada? SPM-nya ada. SPM-nya ada. SPM apa? GU atau ini? SPM-nya ada di honor Pak, honor PPK. Honor PPK ada 1 bulan, itu sudah ada realisasi, kemudian direvisi sama bagian penganggaran, habis. Realisasinya juga tidak ada. Iya. Kalau realisasi seharusnya sih masih ada Pak untuk ini, karena kan realisasi itu nggak bisa dihapus. Kalau untuk pagunya memungkinkan saja revisi. Iya. Nanti bisa ini aja Pak, nanti coba cek di FA detailnya, nanti filternya sampai item Pak ya. Iya, sudah Pak, sudah hilang. Hilang. Ya nanti saya minta ini Pak, minta ininya ya nanti Pak ya, bisa di WA ke saya untuk bisa, iya Pak. Iya. Saya bingung untuk membalikan realisasi itu Pak. Iya. Ya nanti ini Pak saya cek dulu Pak, saya minta laporan FA detailnya yang PDF Pak ya, Pak Irul. Iya Pak, terima kasih. Ya, nanti sama-sama. saya menghubungi Pak Wawan ya. Iya Pak ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mau tanya ya Pak ya, dari BPS Sampang. Ya. Ini tadi Yayan Madura ya yang realisasinya ternyata hilang ya Pak? Ya betul. Nah ini kebetulan saya malah realisasinya jadi double Pak. Jadi double? Iya, padahal SPM sama SP2D-nya enggak double, malah di realisasi FA sampai detail itemnya itu nilai SPM itu perincian yang dikeluarkan malah jadi double Pak. Ini SPM nanti apa? juga bisa. UP juga? UP atau LS? SPM-nya? PMLS Pak. Oh ya, baik nanti kalau memang kejadian seperti itu saya minta ininya ya, Mbak. PDF laporan FA detailnya untuk dicek. Iya. Cek nanti ya ke Pak Wawan. Ya nanti bisa WA ke saya.
Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi? Izin, Pak Wawan. Ya, silakan. Pak, izin Adi Pak dari Masa Lembu. Ya, gimana? Terkait ini Pak, pertanyaan sebelumnya yang LPG penerimaan hasil dari upload ADK Simponi Pak. Iya. Itu kan menghasilkan nilai negatif Pak di LPG untuk yang penerimaan. Nah, itu apa di KPPN tidak masalah Pak, atau harus kita input satu-satu di apa namanya di transaksinya bendahara Pak? Nah, jadi kalau memang setoran tersebut kategorinya non SBS ya, jadi tidak melalui rekening bendahara, kan akan minus di LPG-nya itu. Nah, nanti cukup diberi keterangan aja bahwa selisih tersebut karena ada setoran apa gitu ya. Seperti itu. Nanti akan tetap diterima di KPPN, nggak masalah di KPPN. Oh gitu, siap. Yang nyetor itu siapa Mas Adi? Yang nyetor itu pengguna langsung kan ya? Nah, berarti kan nanti kan itu kan langsung masuk ke rekening di pusat ya? Nggak melalui ya, bukan rekening bendahara ya? Bukan Pak. Berarti itu kan kategorinya non SBS jadinya ya? Iya. Pasti akan selisih itu yang seperti itu. Iya. Cukup dijelaskan aja Mas Adi di LPG-nya, nanti bisa tetap diproses di KPPN. Oh ya, siap. Ya, makasih Pak Wawan. Ya, sama-sama Mas Adi. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan lagi atau enggak, silakan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat ya. Atau mungkin ada yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi terlebih dahulu. Mungkin ini karena kuota peserta dibatasi ya, Mas Wawan ya. Cuma 100 aja. Ya, karena Zoom-nya terkait Zoom-nya ini, Pak Un. Ya, jadi ada beberapa satker yang mungkin nggak bisa ikut join di kegiatan hari ini. Mungkin nanti bisa di-share rekamannya materinya, ya materinya nanti share di grup. Ya, biar satker yang nggak bisa ikut bisa lihat rekamannya aja. Oh ya, mohon maaf, suara saya kurang jelas ya? Kurang jelas dan renyah. Apakah masih kurang jelas? Sudah jelas, Mbak. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Kayaknya nggak ada ya, mungkin bisa kita akhiri ya Mas Wawan, atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah, untuk materi sudah cukup. Ya. Sementara cukup sambil lalu berjalan Pak Wawan. Ya, baik. Nanti bisa ya. Kalau ada masalah bisa nanti tanya melalui WA atau telepon Bapak Ibu. Siap, terima kasih Pak Wawan. Itu yang kami butuhkan Pak Wawan. Ya, terima kasih Bapak Suhu Wawan. Kepala suku ya? Suhu sakti. Suku sakti. Ya. Baik, Bapak Ibu,
Penyampaian materi alhamdulillah sudah selesai, kurang lebih 1,5 jam tadi ya, mulai dari jam 9 lewat. Materinya memang terkait dengan troubleshooting aplikasi Sakti, dan tadi juga ada tambahan mengenai konfirmasi data nama dan NIK. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pagi ini. Demikian kami akhiri dan kami mengucapkan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mungkin baik salah ucap ataupun salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.